Bagi setiap muslim, lebaran adalah sesuatu yang amat spesial. Tak heran jika momentum hari raya ini diwarnai dengan berbagai keunikan. Begitupun dengan masyarakat di Sumatera Barat. Masyarakat di Tanah Minang biasanya akan menggelar berbagai kegiatan khas lebaran sebagai wujud rasa syukur atas karunia Allah dan sebagai wadah mempererat persaudaraan sesama warga Minang. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas tentang tradisi unik dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri di Sumatera Barat. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip, dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Sembilan tradisi unik masyarakat Sumatera Barat di Hari Raya Idul Fitri. 1. Pulang Basamo. Pulang Basamo adalah pulangnya para perantau Minangkabau ke kampung halaman secara bersama-sama. Nuansa keakraban, persaudaraan, serta kepedulian terasa sangat kental dalam momen ini. Bisa dikatakan sudah sangat mendarah daging. Bahkan orang Minang akan patungan ongkos jika ada anggota kekerabatan yang kesulitan untuk bisa pulang Basamo. Sesampai di Tanah Minang, para masyarakat akan menyambut kedatangan para perantau dengan penuh sukacita. Selain bersilaturahmi di kampung halaman ini, para masyarakat dan perantau biasanya akan menggelar acara hiburan serta mengumpulkan dana yang kemudian digunakan untuk membangun kampung halaman. Ketika perantau pulang kembali ke tanah rantau pun, masyarakat Minang akan mengiringi melepas perantau sambil diiringi dengan doa. Nah, momen ini benar-benar menunjukkan kuatnya persaudaraan orang Minangkabau. 2. Menambang. Nah, menambang merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan anak-anak di saat momen Hari Raya Idul Fitri tiba. Setelah sholat Id, anak-anak akan bergerombol bertamu ke setiap rumah. Dan pihak tuan rumah biasanya akan memberikan sejumlah uang yang biasa disebut dengan salam tempel atau THR. Kegiatan ini akan melatih anak-anak untuk belajar bersosialisasi dengan orang lain. Nah, momen inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak. 3. Manjalang. Manjalang merupakan tradisi yang dilakukan oleh para istri orang Minang sepekan menjelang hari raya tiba. Para istri akan datang ke rumah mertua dan keluarganya dengan membawa kuliner khas Padang seperti lamang, tape ketan, tape sipului, onde-onde, nasi beserta sambalnya. Tradisi yang telah ada sejak lama ini merupakan wadah untuk semakin mempererat silaturahmi antara istri dengan keluarga suami. 4. Kabau Sirah. Tradisi Kabau Sirah adalah acara memotong kerbau yang dilakukan secara berkelompok dari setiap surah suku. Hasil sembelihan kemudian diolah menjadi berbagai jenis makanan khas Padang yang kemudian dibagikan ke masyarakat. 5. Makanan khas Lebaran. Orang Sumatera Barat sudah terkenal dengan masakannya yang sangat enak sekali. Nah, di momen Idul Fitri ini akan tersedia banyak aneka kuliner khas Sumatera Barat yang menggiurkan tentunya. Bahkan masyarakat Sumatera Barat rela menghabiskan dana lebih untuk bisa menyajikan hidangan terbaik bagi keluarga ataupun para tamu. Menu makanan yang biasa dihidangkan di hari raya seperti rendang, lamang, lamang tapai, dendeng, gula itia, kue sapi, kembang loyang, kacang tojin, dan masih banyak lagi. 6. Bantai Adat. Kegiatan ini hampir sama dengan Kabau Sirah. Masyarakat akan melakukan penyembelihan hewan yang kemudian akan dibagikan ke seluruh warga kampung. Setiap orang dapat memesan sejumlah daging sesuai kebutuhan, dan biasanya banyak dari mereka akan memesan dalam jumlah yang besar, karena daging itu akan dibagikan dengan yang lain. 7. Kue VOC. Saat Idul Fitri tiba, akan banyak hidangan khas Sumatera Barat yang tersaji. Salah satunya yang melegenda adalah kue VOC. Kue kuno ini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan merupakan kue yang sangat digemari oleh Belanda pada saat itu. Itulah mengapa kue ini dinamakan dengan kue VOC. Keunikan kue ini terletak pada model dan rasanya. Biasanya toko yang menjual kue akan memajang kue tersebut di dalam sebuah lemari tua yang antik. 8. Marandang. Merandang adalah proses memasak daging, santan, dan rempah lainnya yang nantinya akan menjadi randang. Tradisi ini dilakukan pada hari-hari terakhir saat Ramadan. Semepet-mepetnya dilakukan sehari sebelum Lebaran datang. Rendang sudah menjadi menu wajib saat Idul Fitri tiba untuk dihidangkan kepada para tamu yang datang. 9. Takbiran keliling.
Seperti halnya di daerah lain di Indonesia, saat menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri, di Sumatera Barat juga gema takbir tak henti-hentinya berkumandang dari surau ke surau dan masjid ke masjid. Suasana penuh bahagia menyambut hari kemenangan lewat lantunan takbir ini akan berlangsung hingga subuh menjelang. Tanya itu, anak-anak dan para pemuda biasanya berkeliling kampung sambil melantunkan takbir. Nah, itulah dia teman 9 tradisi khas lebaran di Sumatera Barat yang hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Gimana menurut pendapat teman? Ada lagi nggak tradisi lainnya yang ada di kampung halaman teman dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat nih, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita lebih bersemangat dalam memberikan video-video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.